Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Etika Bisnis, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Di sini kami akan membahas materi mengenai Kode Etik Profesi Akuntan Internasional dan penerapannya. Sebelum memasuki ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Siska Septianingsih. Nama saya Jabir Rosmana. Nama saya Ira Nurul Fadilah. Nama saya Melawati Apriliani. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pembahasan materi. Pengertian etika akuntansi internasional. Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Maksudnya adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Sementara itu, Iqbal, Melser, dan Elmalah mendefinisikan akuntansi internasional sebagai akuntansi untuk transaksi antar negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika akuntansi internasional adalah sekumpulan aturan mengenai prinsip-prinsip dan nilai kegiatan transaksi dalam akuntansi yang berlaku di berbagai negara. Kemudian kode etik profesi akuntan internasional. Dalam perumusan etika akuntan di dunia internasional, salah satu masalah yang ada yaitu budaya mempengaruhi apa yang dianggap etis dalam suatu masyarakat, sementara terdapat berbagai macam budaya di seluruh dunia. IFAC sebagai asosiasi profesi akuntansi internasional melalui salah satu badannya, yaitu International Accounting Education Standard Board. Code of Ethics for Professional Akuntan. Kode etik ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008 sebagai bagian dalam Handbook dan of International Standard on Auditing, Assurance, and Ethic Pronouncement. Kemudian kode etik ini mengalami revisi pada tahun 2009 dan terakhir pada tahun 2010. Code of Ethics for Professional Akuntan ini terdiri atas 3 bagian, yaitu prinsip dasar etika, integritas. Prinsip integritas mewajibkan setiap akuntan profesional untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Objektivitas. Prinsip objektivitas mewajibkan semua akuntan profesional untuk tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh tidak sepantasnya dari pihak lain yang dapat mengurangi pertimbangan profesional atau bisnisnya. Kemudian kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip kompetensi kehati-hatian profesional mewajibkan akuntan profesional untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk menjamin klien atau pemberi kerja akan menerima layanan profesional yang kompeten dan bertindak cermat dan tekun sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional. Kemudian kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap akuntan profesional untuk tidak melakukan atau mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar kantor akuntan atau organisasi tempatnya bekerja tanpa diberikan kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat hak atau kewajiban secara hukum, tetapi menggunakan informasi rahasia dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Dan perilaku profesi. Prinsip perilaku profesi mewajibkan setiap akuntan profesional untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, akuntan profesional
di praktik publik, dan yang ketiga akuntan profesional di bisnis. Berikutnya ada profesi akuntansi internasional. Yang pertama ada CPA atau Certified Public Accountant. CPA adalah gelar bagi akuntan yang telah lulus Uniform Certified Public Accountant Examination dan telah menempuh pendidikan di beberapa negara. Seseorang yang telah lulus ujian namun belum terpenuhi syarat pengalamannya, maka belum diizinkan sebagai CPA aktif. Di negara bagian AS lainnya, hanya CPA yang dapat memberikan pendapat terhadap laporan keuangan. Fungsi utama CPA adalah memenuhi semua hal yang berhubungan dengan akuntan publik dan layanan jaminan. Dalam layanan jaminan dikenal juga sebagai jasa audit keuangan. CPA membuktikan kewajaran pengungkapan, kebebasan dari salah saji material, dan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam laporan keuangan. CPA juga dapat digunakan oleh perusahaan swasta dalam fungsi keuangan seperti sebagai CFO atau manajer keuangan. CPA dalam bentuk ini tidak menyediakan layanan kepada masyarakat secara langsung. Banyak anggota CPA berfungsi sebagai konsultan bisnis, masuk dalam industri kecil, menengah, atau bahkan dalam pajak dan departemen audit. Yang kedua ada CIA atau Certified Internal Auditor. CIA merupakan standar individu yang dapat menunjukkan kompetensi dan profesionalisme di bidang audit internal. Kualifikasi CIA dimaksudkan untuk menunjukkan pengetahuan profesional dari profesi audit internal. Kebanyakan CIA sekarang adalah Senior Manager Audit Internal, Wakil Presiden, Direksi, dan Kepala Audit Eksekutif. Misi dari lembaga ini adalah untuk memberikan kepemimpinan yang dinamis untuk profesi audit internal. Yang ketiga ada CGA atau Certified General Accountant. CGA adalah sebutan untuk profesional yang memiliki keahlian di bidang keuangan, perpajakan, strategi bisnis, audit, manajemen, dan kepemimpinan bisnis. Seorang CGA harus memenuhi syarat pendidikan, pengalaman, dan tes yang diberlakukan secara teratur oleh CGA Kanada. Untuk menjadi seorang CGA, studi profesional dapat dilakukan di Kanada, Bermuda, Karibia, Hong Kong, dan Cina. Para CGA bekerja di seluruh bidang industri dunia, perdagangan, keuangan, pemerintah, praktek umum, dan sektor nirlaba. Yang keempat ada CA atau Chartered Accountant. CA adalah lembaga profesional pertama yang dibentuk oleh para akuntan. Awalnya didirikan di Inggris pada tahun 1854. CA bekerja di semua bidang bisnis dan keuangan. Beberapa CA malah terlibat dengan praktek umum, dan yang lebih bekerja di sektor swasta, dan ada pula yang dipekerjakan oleh badan pemerintah. Chartered Accountant Institute mengharuskan kepada semua anggotanya untuk melakukan pengembangan profesional agar dapat tetap berada di urutan depan dibanding lembaga lain. Mereka memberikan fasilitas untuk kelompok minat khusus, memberikan dukungan kepada anggota dengan menawarkan jasa konsultasi, bantuan, dan perpustakaan teknis, bahkan menawarkan kesempatan bekerja untuk jaringan profesional dan pengembangan usaha. Di Amerika Serikat, CA setara dengan CPA atau Certified Public Accountant. Lalu berikutnya ada diversitas dalam praktik akuntansi. Sistem akuntansi yang digunakan di seluruh dunia sangat berbeda. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, seperti alasan struktural dan budaya. Pemindaian cepat dari sebuah sistem akuntansi yang digunakan di negara yang berbeda
akan mengungkapkan bahwa sistem akuntansi mereka berbeda karena alasan struktural seperti ketersediaan modal dan struktur kepemilikan dari perusahaan lokal. Selain itu, karakteristik budaya juga mempengaruhi sifat sistem akuntansi. Oleh karena itu, keberadaan suatu badan yang berkembang dengan baik dari penelitian telah menetapkan, mengeksplorasi, dan mengklarifikasi sistem akuntansi internasional yang berbeda. Selain itu, dari penelitian yang sering digunakan untuk mengevaluasi baik kesulitan maupun prospek harmonisasi ini, ada pelajaran etika penting di sini yang sering terlewat. Pelajaran yang memberikan titik awal untuk memahami beberapa isu-isu etis yang lebih luas seputar akuntansi internasional. Sistem akuntansi berbeda di seluruh dunia. Daerah-daerah di mana mereka berbeda cukup penting untuk memahami kinerja keuangan perusahaan. Beberapa bidang utama perbedaan dalam sifat penilaian opini audit, metode, dan tingkat konservatisme. Selanjutnya, keragaman akuntansi juga menyebabkan masalah bagi perusahaan Choi dan Levi 1991, seperti menciptakan masalah operasional pada pasar modal maupun penanaman modal. Sebagai contoh, seseorang memiliki implikasi besar untuk menentukan kelayakan kredit perusahaan asing. Jika ia tidak dapat menentukan apakah sebuah perusahaan asing akan dapat membayar utang-utangnya, maka ia mungkin tidak akan melakukan ekspor pada perusahaan tersebut. Yang kedua, perjanjian licensing dan franchising. Perbedaan dalam praktik akuntansi membuat perusahaan sulit untuk menentukan keandalan dan kemampuan pemegang lisensi yang potensial, dan merumitkan sistem informasi manajemen yang diperlukan untuk memantau kinerja kontrak. Yang ketiga, Foreign Direct Investment atau FDI. Perbedaan dalam praktik akuntansi menimbulkan kesulitan dalam menilai posisi keuangan target pengambil alihan yang potensial dan kesulitan dalam menafsirkan laporan keuangan pesaing asing. Tanggapan profesi. Dalam menanggapi masalah-masalah tersebut, International Accounting Standard Committee yang sekarang menjadi International Accounting Standard Board mencoba untuk memfasilitasi konsultasi internasional tentang perbedaan akuntansi dengan maksud untuk mempromosikan konvergensi standar nasional. IASC menyatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk merumuskan dan mempublikasikan dalam standar akuntansi kepentingan publik, diamati dalam penyajian laporan keuangan dan untuk mempromosikan seluruh dunia mengenai penerimaan dan ketaatan mereka, serta memfasilitasi konsultasi internasional perihal perbedaan-perbedaan pada akuntansi dengan maksud untuk memajukan penyatuan standar internasional. Konvergensi dan harmonisasi standar akuntansi. Konvergensi standar akan menghapus perbedaan standar perlahan dan bertahap sehingga nantinya tidak akan ada lagi perbedaan antara standar negara tersebut dengan standar yang berlaku secara internasional. Harmonisasi menyatakan proses dalam peningkatan kompatibilitas atau kesesuaian praktik akuntansi terhadap penentuan batasan-batasan besar praktik-praktik yang beragam. Standar Pendidikan Internasional IFAC. Yang pertama, International Education Standard atau IES. Diskusi dan sosialisasi untuk memberi pemahaman mengenai isi dan rencana implementasi panduan global untuk membentuk akuntansi profesional ini telah dilaksanakan oleh kalangan profesi dan dunia perguruan tinggi. Yang kedua, SMO2 atau Standar Pendidikan Internasional. SMO2 mengatur tentang kewajiban anggota IFAC terkait dengan standar pendidikan internasional bagi profesi akuntan dan pernyataan lain yang dikeluarkan oleh International Accounting Education Standard Board. Pernyataan yang dikeluarkan IAESB mengembangkan standar pendidikan yang merupakan elemen-elemen esensial menyangkut proses dan konten pendidikan dengan tujuan agar proses pendidikan yang dilakukan oleh anggota IFAC
dapat diterima oleh masyarakat internasional. Yang pertama, IES 1, Entry Requirement to a Program of Professional Accounting Education. Dalam IES 1, diuraikan persyaratan awal untuk memasuki pendidikan profesional akuntansi. Sebaiknya, paling tidak setara dengan persyaratan untuk memasuki program tingkat universitas atau ekuivalennya. Yang kedua, IES 2, Content of Professional Accounting Education Program. Tujuan IES 2 ini adalah untuk meyakinkan bahwa calon akuntan profesional memiliki pengetahuan profesional akuntansi yang cukup untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai akuntan yang kompeten dalam menghadapi lingkungan yang kompleks dan berubah. Yang ketiga, IES 3, Professional Skill Content. IES 3 mengatur tentang keahlian profesional serta pendidikan umum bagi akuntan profesional. Seseorang yang berniat untuk menjadi akuntan yang profesional sebaiknya memperoleh keahlian dan pendidikan umum. Baik, dilanjutkan mengenai IES 4, Professional Values, Ethic and Attitude. Hal ini menentukan nilai profesional, etika, dan sikap akuntan profesional yang seharusnya diperoleh selama pendidikan, supaya memenuhi kualifikasi sebagai akuntan profesional. Program pendidikan akuntansi sebaiknya memberikan kerangka nilai, etika, dan sikap profesional untuk melatih judgement profesional calon akuntan, sehingga dapat bertindak secara etis di tengah kepentingan profesi dan masyarakat. Semua program minimal meliputi sifat dasar etika, ketaatan terhadap prinsip fundamental etika, yaitu integritas, objektivitas, komitmen, dan kerahasiaan. Ketaatan kepada standar teknis, etika erat hubungannya dengan bisnis dan good governance. IES 5. IES 5 mempersyaratkan suatu periode pengalaman praktis dalam melaksanakan pekerjaan sebagai bagian dari program prekualifikasi akuntan profesional. Periode ini sebaiknya cukup panjang dan intensif, sehingga calon akuntan dapat menunjukkan bahwa mereka telah mendapatkan pengetahuan, keahlian, nilai, etika, dan sikap profesional yang dipersyaratkan dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai akuntan yang kompeten. Sebaiknya, pengalaman praktis ini diperoleh minimal 3 tahun, dan pengawasannya dilakukan oleh profesi atau regulator untuk memastikan bahwa pengalaman praktis yang didapat calon akuntan dapat diterima. Selanjutnya yaitu IES 6, menjelaskan persyaratan penilaian akhir kapabilitas dan kompetensi calon akuntan sebelum dinyatakan sebagai akuntan yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Kapabilitas dan kompetensi calon akuntan seharusnya secara formal dinilai oleh asosiasi profesi atau regulator. Secara signifikan, penilaian ini harus tercatat dan mengujikan pemahaman dasar pengetahuan teori serta praktik. IES 7. Dalam IES ini, profesi diharuskan untuk mempromosikan pentingnya pengembangan berkelanjutan kompetensi akuntan dan komitmen untuk belajar seumur hidup bagi seluruh akuntan profesional. Seluruh akuntan profesional yang bekerja di sektor apapun diwajibkan untuk mengembangkan dan menjaga kompetensi profesional mereka sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab profesionalnya. Dalam hal ini, profesi seharusnya memfasilitasi akuntan untuk mendapatkan kesempatan pengembangan profesional berkelanjutan agar dapat memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, IES 8. IES 8 khusus ditunjukkan bagi audit profesional. Adapun jabatan audit profesional yang diatur dalam draft standar ini meliputi yang pertama, audit senior, yang kedua, audit supervisor, yang ketiga, audit manager, yang keempat, audit partner, director, dan principal.
Dan yang kelima, engagement partner. Standar spesifik dibutuhkan tidak hanya karena pengetahuan dan keahlian khusus yang dipersyaratkan untuk memenuhi kompetensi pada area audit, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik dan pihak ketiga lainnya terhadap audit laporan keuangan. Selanjutnya ada contoh pelanggaran kode etik profesi akuntan internasional, dan di sini kami mengambil kasus yang terjadi pada KAP Arthur Andersen dan Enron. Arthur Andersen merupakan perusahaan akuntan yang mengaudit laporan keuangan Enron, juga sebagai konsultan manajemen Enron. Berikut ada poin-poinnya. Yang pertama, Dewan Direksi, Direktur, dan Eksekutif membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan. Poin yang kedua ada Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Yang ketiga, pada awal tahun 2001, partner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaannya. Namun setelah adanya evaluasi, KAP Andersen tetap mempertahankan Enron sebagai kliennya. Poin yang keempat, salah seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktek akunting perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Andersen. Namun, hasil investigasi oleh penasehat hukum tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada hal yang serius yang perlu diperhatikan. Poin yang kelima, pada tanggal 16 Oktober tahun 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa laporan laba bersih Enron telah meningkat menjadi 393 juta US dollar, naik menjadi 100 juta US dollar dibandingkan periode sebelumnya. Poin yang keenam, pada tanggal 2 Desember tahun 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaannya ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Nah, pada saat itu terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari 1 miliar dolar. Dengan pengungkapan ini, nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Poin selanjutnya, Enron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron, atau dengan kata lain, penghambatan terhadap proses peradilan. Poin selanjutnya, KAP Andersen diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni tahun 2002. Sementara KAP Andersen menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutannya pada tahun 2001, tanggal 2 Desember. Selanjutnya, pada tanggal 28 Februari tahun 2002, KAP Andersen menawarkan ganti rugi sebesar 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Andersen. Selanjutnya, pemerintah Amerika melarang Enron dan KAP Andersen untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika. Pada tanggal 14 Maret tahun 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Andersen bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan. Pada tanggal 22 Maret tahun 2002, mantan ketuanya yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktik audit dan meningkatkan kembali citra KAP tersebut mengusulkan agar manajemen KAP Andersen yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. Selanjutnya,
pada tanggal 8 April tahun 2002, seorang partner KAP Anderson yang bernama David Duncan yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di peradilan bagi kasus KAP Anderson dan Enron. Poin yang terakhir yaitu tanggal 15 Juni tahun 2002, juri federal menyatakan bahwa KAP Anderson bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.